Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pada pagi yang indah ini kita boleh datang dengan kesungguhan hati, kerinduan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh kita saat ini mau datang, memuliakan nama Tuhan, datang menikmati hadirat-Nya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, yang sudah mengasihi kita. Mari kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi
dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa, perbuatan-Mu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Hidupku Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Tuhan yang kami kenal, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan berat segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Untuk kemurahan-Mu sehingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kekuatan, kesehatan, kesegaran yang sudah Kau anugerahkan bagi kami. Untuk berkat-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur senantiasa untuk kasih karunia anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Yang olehnya kami telah diampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Disucikan, dikuduskan. Kami sudah dilayakkan. Kami dibenarkan, dimerdekakan, dan diselamatkan. Bahkan kami diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya, menjamah, mengurapi kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat dan memberkati kami semuanya. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan pengajaran bagi kami untuk kami mengarungi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi boleh suatu berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, dengan penuh kasih mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus
turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikannya, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat hadir di ruang gereja ini untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita beribadah di hadapan hadirat-Nya, kita membawa seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, untuk kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita menyembah, memuji Dia, mengagungkan nama-Nya, dan kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus, dan saat ini kita akan bersukacita bersama-sama. Ada sukacita? Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus luar biasa. Sungguh kita patut bangga punya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, bahkan Dia ada senantiasa beserta dengan kita. Kita akan bersukacita menaikkan pujian, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Kita boleh bertepuk tangan, sukacita menaikkan pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Dia senantiasa memberi kita kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh kita patut bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita sebagai umatnya senantiasa
harus untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Kita bangkit berdiri dan kita mau maju untuk bersama-sama dengan Tuhan kita. Ku kan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku, tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Ku kan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku, tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. haleluya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita mau mengerjakan apa menjadi kerinduan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang akan nanti disampaikan lebih lanjut oleh hambanya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu
dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang bersama-sama akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, menuntun langkah hidup kita. Kita akan persiapkan dengan pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup
katakan, penuhi aku sekarang dengan penuh kerinduan Bapak Ibu. Aku sekarang. Roh Kudus jamah kami, lawat kami ya Roh Kudus. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Seperti dalam pujian ini, jamah hati kami ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami sungguh merindukan akan firman-Mu. Kami haus Tuhan diisi bejana hati kami, supaya kami terus Tuhan dipenuhi dengan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Firman-Mu itu yang membentuk kami. Firman-Mu itu yang mengajar kami. Dan firman-Mu itu ya Tuhan Yesus yang menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh masuk di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi satu pujian yang berkenan, yang menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siapkan segenap hati, pikiran, pendengaran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan, hamba sadar penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus, Engkau yang menolong hamba-Mu, hamba memohon di hadapan hadirat-Mu. Kau yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, boleh Tuhan mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan. Terima kasih, segala kuasa gelap pengeluruh di udara, kami ikat patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Oh, yang luar biasa di atas saja. Yang di bawah pripun? Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Sudah sarapan? Sama, saya juga belum ya. Jadi nanti habis ibadah ya sarapannya, bukan sekarang ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan berbicara melanjutkan tentang keluarga, karena keluarga itu penting Bapak Ibu. Kita pergi kemana saja tetap akan kembali kepada keluarga. Kalau keluarga itu harmonis, keluarga itu baik, keluarga itu aman, nyaman, Bapak Ibu saudara, di mana kasih Kristus ada di dalamnya, wah itu luar biasa. Makanya ada semboyan, keluargaku adalah, apakah saya masih berhadapan dengan Bapak Ibu? Keluargaku adalah surgaku. Jangan neraka ya, surga ya. Keluargaku adalah surgaku Bapak Ibu Saudara. Karena Allah merancang keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Itu rancangan Tuhan. Dan kita Bapak Ibu anak-anaknya memang kita dirancang untuk menggenapi. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan bagaimana kita ini sebagai keluarga, sebagai umat pilihan Allah tentunya menyiapkan generasi, ini berkaitan dengan anak-anak.
generasi muda yang berhasil Bapak Ibu meraih masa depan. Coba Mbak Erlin di next ya. Kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Napa? Apa? Hah? Tawuran. Pak Diakon Aris yang sudah jawab. Kira-kira itu. Saudara, kurang lebih sebulan yang lalu saya pulang dari Kota Pati, saudara, saya sampai di Sayung itu jam berapa Mas itu? 3:30 ya. 3:30 pagi Bapak Ibu Saudara, sampai di Jalan Raya Semarang Demak. Itu jalan besar, jalan provinsi. Jalan mungkin yang satu-satunya yang akses utama dari Semarang menuju ke Kota Demak, saudara-saudara. Nah, ketika kami pulang dari Kota Pati itu kemudian kami terhenti di daerah Sayung itu, saudara, karena jalannya diblokade. Diblokade loh. Jadi jalannya ditutup paksa. Untuk apa? Untuk mereka trek-trekan Bapak Ibu Saudara. Jadi tapi kiranya opo sih, karena Chandra itu bisa masih agak jarang-jarang, jadi nyelip-nyelip agak ke depan. Jadi saya tahu dan di depan itu ada apa. Kami terhenti kira-kira 1/4 jam. 1/4 jam, 15 menit itu bukan waktu yang singkat kalau untuk menghentikan semua kendaraan yang lalu lalang di jalan yang sebesar itu Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat ada truk-truk tronton besar itu. Jadi mereka misalnya mau nekat, itu jadi bisa. Tapi ternyata saya lihat Bapak Ibu Saudara, sebagian dari mereka itu membawa senjata tajam. Dan sebagian mereka saya melihat membawa cairan, saya enggak tahu persis. Apakah itu cairan bensin atau yang lain saya enggak ngerti. Tetapi yang jelas ada botol-botol, ada yang dibawa. Tentunya kalau misalnya itu cairannya cairan bensin, itu bisa membahayakan kalau mereka ngamuk itu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya berhenti semua. Lama banget. Orang itu sudah pada gelisah. Ya, saya lihat ada yang getem-getem gitu ya. Ada yang pengennya meh diterabas gitu, tapi mungkin mereka menyadari. Ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya, saya kira itu hanya kelompok kecil. Ternyata kira-kira 100 meter itu penuh dengan orang-orang itu, mereka berjajar. Dan mereka kemudian ya bolak-balik digunakan untuk trek-trekan itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah 15 menit kami lewat dan kemudian saya melihat sebagian dari mereka adalah anak-anak usia SMP, SMA. Ya, anak-anak usia kira-kira berapa itu? Ya 12, 15 tahun, 18 tahun. Kira-kira usia segitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak-anak usia seperti itu jam 3 pagi tidak di rumah tidur, tetapi di jalanan dan bawanya senjata tajam. Ngeri ya, ngeri. Tapi kelihatannya untuk sementara di Semarang sudah terkendali ya, karena kemarin ketika saya nambalkan saya ke Rumah Sakit Citarum, saya nambal ke sepeda motor, itu yang nambal sepeda motor bilang kepada saya, Pak, sepinya minta ampun ya, melebihi ketika terjadi COVID kemarin. Jadi kalau malam itu Pak seperti kuburan gitu. Gitu toh Mas? Nggih. Terus saya enggak karena ban dalamnya rusaknya parah, ya wis Mas diganti wae, saya bilang gitu. Nah terus kemudian setelah selesai saya bilang, pinten Mas? 65.000 Pak. Akeh nggih? Banyak ya, 65.000. Wih, tak kira 50.000. Lah pripun Pak, sepi nggih, idep-idep jenengan sedekah nggih kula nggih mangan nanti malam. Ya wis ora apa-apa, ambil saja. Malah tak kasih 70.000 Bapak Ibu. Jadi kalau diminta pakaian, berikan jubahmu kan, firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya itu kemudian tak kasih, semoga silahkan nanti bisa untuk makan malam, saya bilang begitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, generasi-generasi semacam ini, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di tengah-tengah keluarga, betapa menderitanya orang tua. Betapa sengsaranya orang tua, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat anak-anaknya, anak-anak yang demikian.
Makanya peran orang tua, peran keluarga, peran gereja itu sangat penting. Bagaimana menyiapkan generasi muda, anak-anak kita untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, gitu. Aku gen rada ayem Bapak Ibu Saudara, ya. Santai wae ya. Guyu-guyu enggak apa-apa, biar kita penuh dengan sukacita. Karena kalau banyak senyum itu awet muda Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memperhatikan keluarga-keluarga yang demikian akan kehilangan generasi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau anak-anak itu gagal meraih masa depan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang tua yang menderita, tapi anak juga menderita. Anak kehilangan masa depan, ya. Kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah gereja, ini sangat membahayakan. Saudara, makanya sangat penting bagaimana kita memperhatikan anak-anak muda, menyiapkan anak-anak muda, membawa anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita disiapkan untuk meraih masa depan di dalam Kristus. Anak itu kan masa depan kita, amin. Anak itu masa depan kita, anak itu investasi kita Bapak Ibu Saudara, yang nanti akan meneruskan bagaimana perjuangan kita. Orang tua bisa berhasil setinggi langit, tetapi kalau gagal menyiapkan anak-anaknya, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya generasi. Bahasa Inggrisnya apa gitu? Lost generation, nek enggak salah. Yang pinter bahasa Inggris nanti kalau saya salah dikoreksi, nek sudah turun ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita kehilangan generasi. Tetapi mari kita mau sesuai dengan prinsip firman Tuhan, kita mau menyiapkan generasi muda, anak-anak kita menuju masa depan yang berhasil, yang diberkati Tuhan, yang menggenapi firman Tuhan. Tadi Pak Diakonaris, Pak, pujian responnya tetap itu. Karena yang saya pegang itu hidupku menggenapi firman-Mu, itu maksud saya. Gitu ya. Jadi nanti kita pujian responnya itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Kau sempurna. Nah, kita menuju ke sana. Rancangannya itu indah dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama. Bagaimana Allah menekankan lewat seorang Musa pada waktu itu. Kemudian diberikan bagi bangsa Israel. Dan ini adalah bukan generasi pertama, tapi ini adalah generasi berikutnya, generasi kedua yang menuju pada tanah perjanjian. Generasi pertama ini rontok kabeh. Hanya tersisa yang dicatat di dalam Alkitab itu Kaleb dan Yosua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini yang saya garis bawahi sebagai masa depan. Masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan. Anak-anak kita harus dibawa kepada masa depan, pada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki masa depan, anak-anak yang berhasil, bukan hanya berhasil bekerja, berhasil secara materi, berhasil berumah tangga, tetapi all in, secara rohani, juga secara jasmani. Kita menyiapkan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Kristus. Kelangsungan generasi atau keberhasilan generasi yaitu anak-anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena kalau anak-anak masih kecil itu, anak-anak itu bersama dengan Bapak Ibu 24 jam. Aku kerja Pak, ya betul.
mungkin kurang dari itu. Tetapi sebagian besar waktu itu dihabiskan bersama dengan keluarga. Makanya anak-anak jangan sampai kemudian kehilangan bagaimana masa-masa bersama dengan orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dari ayat pertama kita tahu bagaimana Tuhan itu menetapkan, memberikan perintah, memberikan ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada bangsa Israel. Untuk apa? Dilakukan dalam kehidupan mereka ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberhasilan anak-anak kita akan dimulai dengan dua hal, akan didasari dengan dua hal. Kita bisa membawa anak-anak kita berhasil paling tidak pagi hari ini supaya gampang mengingatnya dan kita melakukannya terdiri dari dua hal ini. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Ini yang harus menjadi dasar, menjadi bekal bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak kita, yaitu kita membawa, menyiapkan, mendidik, mengajar mereka bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan. Wis ngerti Pak saya? Ya, betul. Ini kitab ulangan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan bosen kalau firman Tuhan itu juga ditekankan berulang-ulang, disampaikan berulang-ulang, supaya kita terus mengingatnya, sehingga kita itu terus berkomitmen melakukannya di dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu Saudara, mendidik anak, membesarkan anak itu tidak gampang. Banyak sekali tantangan dan rintangannya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dimampukan di tengah-tengah keterbatasan kita, sehingga kita bisa membawa anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita akan lihat bagian yang pertama, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan. Beberapa ayat yang saya catat di situ Bapak Ibu Saudara, yang mendasari bagian yang pertama adalah di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu. Ini berkaitan dengan ayat pertama. Engkau dan siapa? Sambung. Engkau dan, nah, berarti generasi berikutnya. Berarti anak-anak kita, cucu-cucu kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dibawa kemana? Dibawa takut akan Tuhan. Itu yang menjadi pondasi. Saya balik lagi ya ke dalam beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya menyampaikan bagaimana membangun kehidupan yang kokoh. Yang di minggu itu saya menyampaikan hal yang umum. Yang kedua, di ibadah kedua saya sudah menyampaikan tentang keluarga, tentang relasi yang dipulihkan. Sekarang saya berbicara Bapak Ibu Saudara tentang keluarga juga. Bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya mereka berhasil untuk meraih masa depan. Kunci yang pertama adalah kita membawa, menyiapkan, mendidik anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang pertama yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana kita membawa anak-anak itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa demikian? Saudara, kalau dilihat latar belakangnya pada waktu itu, bangsa Israel ketika dibawa ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu bukan menyembah Allah Israel, Bapak Ibu Saudara. Godaannya banyak, ya. Orang-orang Kanaan itu menyembah berhala, bukan menyembah Allah Israel. Kalau di situ dikatakan ayat 4, coba Bapak Ibu lihat. Saya baca mulai ayat 3, maaf. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Ini berkaitan dengan ayat di atasnya ya, Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu bisa gandeng-gandeng gitu ya. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu
kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, Bapak Ibu, mari perhatikan dengan baik. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, ini berkaitan dengan kalau orang-orang Israel itu menyampaikan tentang Sema Israel. Ayat yang kelima ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah ini penekanannya di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Karena pesan ini disampaikan berkaitan dengan tadi. Godaannya ketika nanti masuk ke tanah Kanaan, itu bukan godaan yang ringan Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa saja berpaling kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah, tidak fokus kepada Allah Israel. Aplikasinya dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu Saudara? Hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, itu harus menjadi dasar, itu yang harus diajarkan, itu yang harus kita mendidik anak-anak, membawa generasi muda, itu yang menjadi modal, yang menjadi pondasi Bapak Ibu Saudara, di dalam mereka meraih sebuah keberhasilan. Jadi itu, yang pokok itu Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita tentunya, zaman sekarang ini kan, waduh, kalau anak-anak sudah keluar tadi, ya salah satunya, coba ada anak-anak yang demikian Bapak Ibu Saudara. Anak-anak masih SMP, masih SMA, tetapi mereka berkeliaran di jalan, mereka melakukan kekerasan, dan di antara mereka Bapak Ibu, itu mati sia-sia. Ya, mati sia-sia. Nyawa yang begitu berharga, jiwa yang begitu berharga itu mati sia-sia. Ketika apa? Ya ketika mereka pergaulannya salah, kehidupannya yang salah, dan melakukan kekerasan ya di jalanan dan lain sebagainya. Karena mereka hidup di dalam satu lingkungan yang memang tidak mendukung. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab karena kita ini dititipi oleh Tuhan. Itu ada di dalam Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Mari kita akan lihat. Mazmur 127 mari kita akan lihat bersama-sama ayatnya yang ketiga. Saya baca Bapak Ibu ayat 3 dan 4 ya, supaya lebih jelas, komplit. Firman Allah mengatakan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki, yang anak perempuan jangan kecil hati, karena konteksnya dulu bangsa Israel, itu yang ditulis itu ya laki-laki. Perempuan itu jarang tapi kan sekarang itu sudah zamannya kesetaraan gender Bapak Ibu Saudara. Anak laki-laki perempuan sama saja ya. Itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan ya. Di situ dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan ya. Itu berkat Tuhan, pemberian anugerah Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kewajiban kita, ayat yang keempat, tanggung jawab kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita sebagai orang tua bukan hanya ya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan secara materi. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi nyekolah kemudian kalau Tuhan memberi rezeki lebih mungkin dikasihkan asuransi untuk masa depan. Saya punya teman kuliah itu punya anak satu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ketika saya kuliah di STBI. Waktu itu kuliah di Unika ya, satu angkatan dengan anak saya Chandra waktu itu.
Kemudian ketika kami ngobrol, kan saya bersahabat, saya sangat dekat dengan beliau. Kalau makan siang itu biasanya kami gantian, makan bareng, hari ini yang bayari saya, besok beliau gitu. Nah, dia menceritakan, waktu itu saya belum tahu anaknya berapa, Bang, lah anakmu berapa? 1 gitu. Cewek, cowok, cewek, dia bilang gitu. Kemudian dia mengatakan, anakku sudah tak kasih, sudah tak siap ke asuransi. Asuransi untuk kuliah, asuransi untuk menikah, itu sudah disiap ke. Jadi, wah, luar biasa Bang. Lah piye, anak cuma 1. Bapak Ibu, tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Saya ketika kuliah itu, waktu COVID itu teman saya dipanggil Tuhan, di Esensia sini ternyata. Dan kemudian 2 tahun kemudian, anaknya yang selesai kuliah itu baru bekerja beberapa saat, beberapa bulan. Ya, terjadi satu musibah di tempat dia bekerja dan akhirnya juga dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Elizabeth. Saya sangat sedih sekali ketika melihat peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di awal dia sudah prepare luar biasa, menyiapkan asuransi untuk istrinya, untuk anaknya. Karena itu kalau kita bisa, kenapa tidak Bapak Ibu Saudara? Kita menyiapkan untuk masa depan anak-anak. Itu bagus, saudara-saudara. Karena itu adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita. Tetapi jangan lupa, kita sebagai orang tua, dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, ya, tugas kita sebagai orang tua adalah tadi mendidik, mengajar, menyiapkan, ya, mendisiplin Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, supaya apa? Supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena di situ dikatakan, ayat yang keempat itu, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Sehingga, nah ibaratnya anak panah itu, kalau dilepaskan itu bisa tepat sasaran, bisa mencapai tujuan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu jangan khawatir, saya ini orang biasa, saya tidak berpendidikan, saya tidak punya pengetahuan cukup. Buang jauh-jauh itu semuanya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberi kita hikmat, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menuntun anak-anak kita bagaimana mereka mencapai masa depan, berhasil dalam kehidupan mereka. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, itu ayat yang sering kali kita baca, Bapak Ibu, firman Allah mengatakan demikian, mari kita akan membacanya bersama-sama. Efesus ya, pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4, mari kita akan membacanya. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab, bukan hanya Bapak Ibu Saudara memberikan jaminan secara materi, bukan hanya mewariskan hal-hal yang sifatnya materi saja, tetapi sebagai orang tua harus mewariskan iman, keteladanan di dalam Kristus, menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, sehingga anak-anak itu bisa melihat ya figur orang tua yang bisa menjadi teladan. Kita harus mendidik, mengajar setiap anak-anak kita di dalam nasihat firman Tuhan. Ya, jangan kemudian membuat anak itu terluka, membuat anak sakit hati dengan kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati anak-anak. Tetapi dengan penuh kasih tentunya. Seringkali Bapak Ibu Saudara memang harus ada disiplin. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal itu, seringkali juga harus pakai rotan. Bukan digebuki maksudnya, tetapi didisiplin Bapak Ibu Saudara. Supaya anak itu ngerti kesalahannya sehingga dia tahu bagaimana jalan-jalan di dalam Tuhan. Itu sangat penting. Itu bagian yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mari kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, kita ini menjadi orang tua,
yang mendidik, mengajar, membawa anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua bagian B, Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama dan beberapa ayat nanti akan saya sambung Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat, tadi bagian pertama dikatakan setelah hidup di dalam takut akan Tuhan, di situ dikatakan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Bagian yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan merupakan hal yang mutlak bagi anak-anak. Karena saudara-saudara kalau kita lihat banyak sekali pengaruh, banyak sekali pengajaran, banyak sekali kalau kita melihat di tengah-tengah dunia ini yang membawa anak-anak itu keluar dari iman, ya keluar dari firman. Ya tadi salah satunya ya, wah dunia itu penuh dengan kekerasan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa membawa anak-anak kita, generasi-generasi muda kita berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan oleh Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mau belajar bersama-sama. Ada beberapa ayat pendukung yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 itu salah satu bagaimana kita ini bisa membawa anak-anak itu berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita ini Bapak Ibu Saudara pertama-tama harus memperhatikan terlebih dahulu. Memperhatikan bukan hanya berbicara bagaimana kita dengan penuh fokus, konsentrasi betul itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi nanti rentetan berikutnya ketika berbicara bagaimana kita memperhatikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu juga berkaitan dengan bagaimana kita menghargai, menghormati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan memandang sepele, bukan memandang rendah Bapak Ibu Saudara. Di Amsal berapa ya? Coba, siapa yang meremehkan firman? Amsal 13 kalau enggak salah. Coba Bapak Ibu membuka. Amsal 13 ayat 13, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama firman Tuhan. Mari kita akan melihatnya. Amsal 13 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Siapa yang taat itu akan menerima balasan, menerima upah, menerima pahala. Kalau dalam bahasa umum, demikian. Tetapi orang-orang yang meremehkan firman Tuhan, yang memandang sepele firman Tuhan, yang memandang rendah firman Tuhan, pasti akan menanggung akibatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang tua, pertama-tama mari kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan sehingga kita bisa membawa hidup kita sendiri, anak-anak kita berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memperhatikan, kita sudah menghormati, kita menghargai firman Tuhan, yang proses berikutnya adalah ayat yang ke-7 itu. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Haruslah, di itu kata haruslah itu diulang beberapa kali. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita ini membangun relasi dengan anak, ya, membangun kedekatan dengan anak sehingga kita ini bisa, Bapak Ibu Saudara, melakukan hal ini. Bagaimana kita bisa kemudian mengajar kepada anak-anak, kita bisa sharing bareng dengan anak-anak kalau kita tidak ada sebuah kedekatan. Kemarin itu saya melayani di KPW di Telogosari kan, Bapak Ibu tahu kalau saya mulai share di KPW itu, Bapak Ibu di grup itu ya, mayoritas yang di KPW Telogosari itu kan anak-anak kecil ya, anak-anak kecil. Jadi pertama-tama ketika saya mulai menyampaikan firman Tuhan, wis koyok sekolah minggu itu supaya anak-anak bisa konsen dulu. Mereka bisa duduk tenang dan mereka bisa interaksi, Bapak Ibu Saudara. Itu juga sekarang di KPW Gracia yang saya melayani hari Kamis itu juga sekarang anak-anak yang kecil-kecil juga ada beberapa ya, anaknya Pak Kris, si Vincent, kemudian Yosi, itu ya. Jadi harus dengan gaya bahasa tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memulai dengan ya seperti ngajar sekolah minggu terlebih dahulu. Ya ternyata anak-anak itu pinter-pinter, Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan tentang kata, ayo adik-adik, kata disiplin itu artinya apa? Wah, sebagian mereka itu menjawab dengan akurat sekali. Patuh Pak, taat Pak, nurut Pak. Jadi anak-anak itu pinter-pinter, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka diajak dengan bahasa yang sederhana, mereka juga kemudian bisa menikmati. Ya kita persekutuan KPW, tapi jangan sepelekan Bapak Ibu. Anak-anak itu bisa enjoy, bisa menikmati Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengajar mereka, mendidik mereka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengajarkan berulang-ulang, yang artinya terus-menerus, yang artinya tidak putus-putus. Bapak Ibu ojo bosen, ojo seperti ngajari itu yang ada di YouTube, Pancasila. Satu, gitu. Wah, kayaknya kayak orang Batak. Wah, kemudian, ibunya sampai getem-getem ya, bengok-bengok itu Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak kita ya, mungkin rada usil, itu ya biasa Bapak Ibu Saudara, namanya juga anak-anak. Jangan bosen, ya jadi ketak gitu. Jadi maksudnya ya jangan pakai kekerasan gitu. Bapak Ibu bisa pakai metode yang lain, apalagi sekarang kan zamannya canggih ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mendekati anak-anak dengan pendekatan yang persuasif itu ya. Pendekatan bagaimana anak-anak bisa menerimanya. Jadi mengajarkan terus-menerus Bapak Ibu Saudara tanpa putus-putus. Ya. Ya sampai sekarang, saya dengan anak-anak itu walaupun sudah gede ya masih sering ngobrol. Ya tentunya ngobrol untuk saling melengkapi. Karena penting di dalam sebuah keluarga itu sebuah komunikasi ya. Semalam saya melayani di KPW Efrata itu, saya mikir karena anak-anak saya dari pagi tidak di rumah dua-duanya dan pulangnya sore sudah malam, jadi ketemunya kan sedikit ya, perlu waktu untuk bagaimana bisa ngobrol dengan anak-anak itu ya, perlu komunikasi di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat kita berpegang, anak-anak kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya, tentunya tadi pertama harus kita memperhatikan firman Allah, menghargai firman Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengajarkan terus-menerus. Proses itu penuh perjuangan, kadang kita gagal tetapi harus bangkit, jangan putus asa, jangan berhenti, tetapi harus kita lakukan dengan berkesinambungan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-7 tadi, setelah mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dalam perjalanan pun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian berikutnya kita tetap dapat terus membicarakan tentang pengajaran firman Tuhan.
Ya, di rumah, di perjalanan, waktu ya ngobrol bareng, itu nilai-nilai firman Tuhan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting. Yang berikutnya, bagaimana supaya anak-anak bisa berpegang kepada ketetapan. Oh, belum penutup, Mbak. Maksud saya masih bagian yang poin kedua ya. Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus memberikan yang namanya teladan. Ora gur teori, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang kepada anak-anak, le sing sabar, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus memberikan keteladanan tentang kesabaran. Pernah ya saya menyampaikan ilustrasi di sini. Satu hari Bapak Ibu Saudara di satu sekolah, itu anak-anak itu diberikan peran masing-masing. Ada yang jadi orang yang lembut, orang yang sabar, orang yang sebagai tegas, orang pemimpin. Lah salah satu anak, le, kamu kiranya perannya apa? Oh, aku bisa Miss kalau aku dijadikan karakter yang marah-marah gitu. Nah kemudian betul Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah event itu kemudian anak itu dijadikan peran sebagai seorang anak yang tugasnya memarahi semuanya. Dan kemudian ketika saatnya dia menjalankan peran Bapak Ibu Saudara, ternyata tanpa diajari oleh mentornya, oleh gurunya Bapak Ibu Saudara, wah anak ini sudah paseh kalau orang Jawa, pinter sekali Bapak Ibu. Kamu ini salah ini, nggak betul ini. Jadi wah anak ini sudah teriak-teriak Bapak Saudara. Kemudian dia ditanya, le kok pinter ini mentol marah-marah. Lah iya, wong tiap hari papa mama saya marah-marah terus, jadi saya tahu gitu. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, keteladanan itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah rumah tangga, ya gaweane padu wae, anake ya niru nanti Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita Bapak Ibu Saudara memiliki kesabaran, memiliki tanggung jawab, memiliki kehidupan doa, loh anak itu juga turun Bapak Ibu Saudara. Kita ini juga aktif bagaimana kita mengasihi orang lain, melayani. Ya anak-anak turun pasti Bapak Ibu Saudara. Ya. Nek pepatah Jawa itu mengatakan kacang itu ora ninggal lanjarane. Nah, tinggal lanjarane piye nek jejeg ya melu jejeg Bapak Ibu Saudara. Nek bengkong ya melu bengkong ya. Jadi kalau kita jejeg di dalam Tuhan, anak-anak kita juga akan mengikuti bagaimana mereka memiliki kehidupan yang berpegang kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Keteladanan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekarang penutup bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama Allah itu punya rancangan, rencana masa depan ya, yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang berhasil, masa depan yang indah di dalam setiap kehidupan orang percaya dari generasi ke generasi, dari Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa Tuhan itu punya rancangan yang demikian. Oleh karena itu, marilah kita dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita, dari Bapak Ibu, dimulai dari setiap kita menjadi pribadi yang menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi muda, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang berpegang kepada setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati, membangun dan mengajar kita semuanya di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang terus mengingatkan kami, mendidik kami, mengajar kami. Kami sadari sebagai orang tua seringkali kami punya kekurangan dan keterbatasan. Pagi hari ini kami mengakuinya di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah Roh Kudus,
Engkau yang mampu menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk kami mendidik, mengajar, menyiapkan anak-anak kami, generasi-generasi penerus kami di tengah-tengah gerejamu menjadi anak-anak yang berhasil meraih masa depan. Tolong kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah benih firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan ini Bapak Ibu Saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku. Di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kau sempurna Amin. Dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Bersamaku di dalam di dalam jadi bukti kebesaran. katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Aminkan Bapak Ibu Saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalam di dalam jadi bukti kebesaran. jadi bukti. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada MC untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan kita menyiapkan persembahan kita pagi hari ini.
Sungguh setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan memberi yang terbaik, persembahan persepuluhan kita dan persembahan yang lainnya. Kita persiapkan dengan pujian, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Bapa yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Bapa yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, BPI dapat melayani dalam persembahan. Bapa yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita.
Mari kita serahkan persembahan ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga yang mulia, kami kembali datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala pujian yang sudah kami naikkan, untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kami. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami dan persembahan lainnya, persembahan pembangunan ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan supaya dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita dan tulus hati, bila kasih karunia anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berserahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon waktunya sebentar sebelum kita bersama-sama memberi persembahan untuk Natal. Yang pertama, ini beberapa hal penting. Setelah ibadah pertama, mohon semua peserta kelas keanggotaan langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas bersama dengan Bapak Gembala. Yang kedua, pemimpin gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Pendeta Muda Timotius Dedikatarso, STPSP DMTH, yang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 telah diwisuda karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Kiranya semakin diperlengkapi dan semakin menjadi berkat khususnya bagi jemaat di GBI Telogomulyo, cabang Pucang Gading yang dilayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengundang semua pelayan Tuhan khususnya WL, singer, pemain musik dan multimedia untuk hadir dalam pembekalan pelayan pada hari yang ketiga ya, besok hari Senin 21 Oktober 2024 mulai jam 7 malam di gereja. Pembekalan pelayanan ini akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan 4 November 2024 yang akan datang. Yang keempat, mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI besok Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, mulai jam 7 malam. PBI-nya di gereja, silakan hadir Bapak-Bapak semuanya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah minggu ketiga, minggu ketiga ya. Hari Kamis dan Jumat ada kunjungan serentak mulai jam 4 sore. Bagi yang terbeban bergabung dalam pelayanan kunjungan, silakan menghubungi Ketua Kunjungan Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Yang keenam, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di gereja mulai jam 16.30. atau jam setengah 5 sore. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fellowship pelayan akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 atau minggu depan di gereja ya. Mohon kehadiran semua pelayan Tuhan, itu jam 11. Yang terakhir, yang kedelapan, kembali mengingatkan bahwa KKR dan perayaan Natal 2024 akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, mulai jam 5 sore dengan pembicara atau pengkhotbah Pendeta Dr. Henok Edi Haryanto. Panitia menetapkan anggaran dana sebesar 25 juta rupiah dan mengucap syukur janji iman jemaat yang tercatat sejumlah 13.210.000. Janji iman tersebut akan dilaksanakan sampai dengan minggu keempat bulan Desember Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencari amplop atau butuh amplop, janji iman Natal itu tersedia di meja penerima jemaat ya, di depan pintu masuk ya, ruang gereja. Kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan-kegiatan gereja silakan disimak dengan baik, tidak usah saya bacakan. Seperti biasa ya, kalau tidak ada KPW berarti ada kunjungan ya.
Silahkan ikuti ibadah-ibadah doa juga, karena itu akan terus menguatkan iman kita bersama-sama. Jangan lupa melaksanakan doa Daniel ya, doa pribadi. Sehari 3 kali kita berdoa. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama Ibu Priscilla Evi, itu dari Telogosari. Yang kedua, Saudari siapa ini? Grace Adinda, Chris Oktaviani. Kemudian yang berikutnya Ibu Trivena Rianti. Yang berikutnya Bapak Yosia Bagus Johan Widyananta. Kemudian yang berikutnya anak Yeskiel Oktavian Sumono. Yang berikutnya Bapak Kosyo, kemudian anak Nathanaela Carol Putri Kriselo. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak Cynthia Damayanti Sumono. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak-anak yang berulang tahun dengan berkat yang melimpah. Oke, kita akan memberikan untuk yang terakhir ini, persembahan juga janji iman untuk Natal. Silakan. Oke, dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan kita akan menerima doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa atas ibadah kami. Kami telah bersama-sama memuji menyembah dan kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyiapkan generasi-generasi muda menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memegang teguh kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Pakai setiap orang tua, setiap bapak ibu, juga anak-anak, mereka boleh menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada firman-Mu dan melakukannya ya Tuhan. Bila firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan berkati. Tuhan yang terus menolong gereja-Mu supaya gereja-Mu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi
boleh terus berpengalaman dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Diberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, dan dalam pergumulan-pergumulan Tuhan menopang, memberi kekuatan, memberi kesanggupan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menyiapkan jalan keluar terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho diberkati, diurapi, dijamah, diberi kesehatan dan kekuatan, hikmat marifat yang mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga karya penggembalanya semakin bertumbuh dan berkembang. Para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan diberkati, semuanya kami sehati bersinergi untuk kami menegakkan kerajaan Allah melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, diberkati juga untuk setiap pergumulan gereja, baik untuk gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 58 juta, kerinduan kami mengembangkan KB dan TK diberkati, kami ya Tuhan Yesus disiapkan dengan jiwa-jiwa baru yang boleh kami menangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati juga ya Tuhan Yesus untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati, sehingga menjadi kegiatan yang hidup, yang membangun, yang memberkati, yang terus Tuhan memberikan dorongan dan semangat dalam hidup kami, sehingga roh kami tetap menyala-nyala dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang sakit, Bapak Haryanto, Bapak Yeskiel Sunardi, anak Vano, kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, hamba berdoa buat Ibu Trimo, hamba berdoa untuk Bu Hana Partini, Bapak Suprojo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit, kami mohon jamahan-Mu, sehingga kami sembuh dan pulih. Yang lemah, yang ragu, bimbang, yang mengalami kemunduran secara rohani dibangkitkan, dijamah, ditarik, dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka, baik dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Masyarakat sekitar Tuhan berkati yang ada di daerah Telogo Sariwetan, sehingga relasi hubungan kami dengan masyarakat terjalin dengan baik, dan melalui gereja-Mu Tuhan, kami boleh memancarkan berkat dan kasih Kristus. Terima kasih, kalau sebentar lagi kami mengakhiri di dalam ibadah kami yang pertama, kami melanjutkan sekolah minggu, melanjutkan kelas keanggotaan, melanjutkan ya Tuhan Yesus tugas-tugas pelayanan kami. Hamba mohonkan berkat-Mu, hikmat-Mu dicurahkan bagi kami, para pelayan-pelayan-Mu, sehingga setiap apa yang kami sampaikan menjadi berkat. Terima kasih. Kalau juga nanti kami akan pulang bersama-sama, Tuhan yang menolong kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, segala malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia dan taat, sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menaungi, yang melingkupi Bapak Ibu seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang